Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelum saya mulai, saya tanya waktunya. Isya jam berapa ini? Adzannya jam 7:10. Jadi kajiannya sampai waktu itu. Kenapa? Setelah Isya. Dari materi sampai Isya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ada waktu 40 menit. Setelah adzan bisa tanya jawab atau masih lanjut materi? Baik. Ini penting, takut kelewatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat mulia ini dalam rangka yang mengkaji salah satu tema yang kontennya saya yakin sudah terjadi di masyarakat, yaitu khilaf. Apalagi terakhir ini banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk mengangkat tema ini agar kita bisa dan pandai mengambil sikap. Sebab berbeda tidak mesti harus bermusuhan. Perselisihan tidak boleh menjadi permusuhan. Perbedaan tidak boleh menghilangkan hak saudara muslim kita yang merupakan kewajiban kita. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk mengangkat tema ini, yaitu ikhtilaf dan solusinya. Ini sejatinya tema besar yang tidak mungkin dalam 40 menit kita bahas secara utuh. Paling tidak ada gambaran tentang ikhtilaf itu, berikut juga ragamnya dan solusinya apa. Ini yang menjadi penting bagi kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtilaf atau khilaf sesuatu yang pasti terjadi, dan ini merupakan sunnatullah. Bahkan Rasulullah SAW memprediksi, bahkan ramalan yang menjadi sebuah kenyataan. Sebab seluruh apa yang disampaikan Rasulullah pasti benar, sebab sumbernya adalah yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari di penghujung akhir hayat beliau menghadap ke sebagian sahabat yang sholat bersamanya. Di antaranya adalah penutur hadis ini, sahabat muda Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan tarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub. Rasulullah pernah berwasiat kepada kami suatu wasiat yang membuat air mata berlinang, wasiat yang membuat hati gemetar,
Saat itu kami berkata kepada beliau, faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddah. Sepertinya ini adalah wasiat terakhir atau wasiat perpisahan. Ini firasat sahabat pada saat itu. Karena saking cintanya sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar pernyataan sahabat tadi, dan sahabat meminta fa'ausina biha, segera wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan pada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun kelak kalian akan dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Lalu Rasulullah kasih alasan kenapa disuruh bertakwa dan kemudian taat kepada pemimpin tadi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian hidup sesudahku, kata beliau, kalian akan mendapatkan perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Ini prediksi Rasulullah SAW dalam taguli ramalan yang pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Pasca meninggal beliau akan terjadi perselisihan yang sangat banyak di tubuh umat Islam ini. Namun Rasulullah SAW tidak membiarkan kita larut dalam perselisihan itu tanpa solusi, tanpa bimbingan. Rasulullah berkata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Daklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersumber pada Al-Qur'an ataupun hadis beliau. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang hidup sesudahku, gigitlah dengan geraham. Artinya jangan sampai lepas itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Hindari oleh kalian untuk mengada-ada di dalam agama ini, karena setiap yang diada-ada itu bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ada tambahan reaksi dalam penggalan khutbah hajahnya Rasulullah dalam riwayat Nasai dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ujungnya terancam dengan neraka. Ketika Rasulullah SAW katakan ini di hadapan para sahabatnya, manusia generasi pilihan, manusia terbaik. Beliau sampaikan itu agar persatuan umat Islam ini tetap utuh. Bukan tidak boleh kita berbeda pendapat, tetapi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana sahabat itu berselisih, banyak contoh dalam sahabat Nabi SAW. Contoh misalkan
ketika perang Datus Salasil, sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau junub, cuaca sangat dingin ekstrim pada saat itu, dan yang mengalami itu bukan hanya beliau, tetapi sahabat yang lain pada saat itu masih bisa menggunakan air. Sahabat mulia Amr bin As tetap pada pendiriannya. Beliau tidak mandi junub, kemudian tidak wudu, tapi beliau tayamum. Sahabat protes pada saat itu, tetapi kemudian dia tetap pada pendiriannya. Namun ini tidak membuat mereka bermusuhan, apalagi pecah. Tetap beliau pada saat itu masih jadi imam, dan sahabat yang menentangnya tetap jadi makmum. Itu hebatnya saat itu. Urusan berbeda, urusan lain. Akhirnya kemudian dilaporkan oleh sahabat tadi kepada Rasulullah SAW peristiwa ini. Ketika kemudian Rasulullah SAW menjumpai sahabat mulia Amr, apa kata Rasulullah SAW? Ya Amr, asallaita bi ashabika wa anta junub? Wahai Amr, apakah anda salat bersama temanmu sementara anda dalam keadaan junub? Rasulullah ingin tahu apa alasan beliau tidak mandi junub, tapi kemudian justru bertayamum padahal air ada. Karena Rasulullah tahu siapa sahabat mulia Amr bin As. Beliau termasuk 4 manusia jenius zaman itu, tercerdas, duhatul Arab, Amr bin As. Akhirnya beliau berkata, ya Rasulullah, fa inni sami'tu Allah yaqul, aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah itu sangat sayang pada kalian. Rasulullah tertawa mendengar jawaban sahabat mulia Amr. Rasulullah bukan membuli, tidak. Ini rupanya yang membuat sahabat mulia Amr bin As itu tetap pada pendiriannya. Mungkin berdasarkan kebiasaan beliau tidak kuat dengan air yang ekstrim, sangat dingin, bisa menyebabkan sakit. Kita tidak tahu kondisi orang, ya apa tidak? Makanya kemudian Rasulullah diam, dan diamnya Rasulullah SAW itu termasuk apa? Ikrar, penyetujuan yang disebut dengan ikrar sukuti. Ada ikrar bayani, Rasulullah menyetujui dengan mengatakan ahsanta, sebagaimana beliau katakan pada sahabat mulia Umar, ya kan? Ini sikap diamnya tapi bentuk penyetujuan terhadap sahabat mulia Amr bin As. Yang kemudian yang lain adalah diam. Ini artinya ketika ada perselisihan, tanya dulu dalilnya apa. Banyak contoh kalau kita mau turunkan di zaman Rasulullah SAW atau pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Sambil contoh kelas top levelnya sahabat ini, sahabat mulia Utsman bin Affan pernah memponis pasangan muda yang baru nikah melahirkan di usia kandungan 6 bulan dari kabilah Juhainiyah, dan itu diponis untuk didera karena mereka sebelumnya belum pernah nikah, mau dicambuk 80 kali. Sampai berita ini kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Sahabat mulia Utsman memutuskan berdasarkan ilmu yang sampai ke beliau tentunya, karena tidak umum wanita melahirkan di usia kandungan 6 bulan. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib segera datang menjumpai Amirul Mukminin saat itu, ya kan? Lalu beliau katakan,
jangan, mungkin kalau masih jangan dieksekusi dulu. Lalu beliau bawakan dalil. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Beliau ingin ngasih tahu pada sahabat mulia Utsman bin Affan bahwa usia hamil dan usia menyusui itu durasinya kalau digabung kurang lebih totalnya 30 bulan. Telah diperintahkan kepada manusia, ya kan, untuk berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, hamil dan menyusui sampai disapi kurang lebih 30 bulan. Dia dipegang 30 bulan. Sementara di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu menyusui anaknya berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. 2 tahun sempurna bagi siapa yang mau menyusuinya. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan itu. 2 tahun kalau dikonversi ke bulan, berapa bulan? 24 bulan. Tadi di surah Al-Ahqaf dikatakan usia hamil sama usia menyusui sampai disapi kurang lebih totalnya 30 bulan. 30 bulan dikurang 24 bulan berapa? 6 bulan. Kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi wanita dimungkinkan untuk melahirkan di usia kandungan 6 bulan dan menyusuinya 2 tahun, atau bisa sebaliknya. Dan sahabat mulia Utsman bin Affan saat itu sebagai khalifah, karena beliau ingin menegakkan kebenaran, bukan prestis. Mungkin kalau pemimpin sekarang, kamu udah apa-apaan, saya udah umumkan, bagaimana reputasi saya nanti, ya kan? Udah kamu diam saja. Enggak begitu dia. Berterima kasih pada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan dicabut tuh hukum dera pada 2 pasangan ini. Lihat bagaimana perselisihan, begitu kemudian ada dalil, selesai masalah. Saya bisa banyak turunkan kasus di zaman sahabat Nabi SAW, dan tidak ada yang berakhir dengan perselisihan. Begitu ada dalil, mereka diam. Ini yang mesti kita teladani, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilaf di dalam Islam itu tidak lepas dari tiga macam ini. Yang pertama ikhtilafut tadad, yang kedua adalah ikhtilafut tanawwu, yang ketiga adalah ikhtilaf apa? Abham. Yang pertama ikhtilafut tadad, ikhtilaf kontradiktif yang tidak mungkin disatukan satu sama lainnya. Yang satu misalkan ada dalilnya, yang satu tidak, maka solusinya ambil yang ada dalilnya, ya kan? Atau yang satu ada dalilnya sahih, yang satu dhaif, buang yang dhaif, ambil yang sahih. Karena ini kontradiktif, ya kan? Kalau kita menggunakan cara ini, insya Allah sangat mudah menyelesaikan masalah itu. Ada tradisi di kita dilakukan dan diamalkan. Tanya dalilnya apa? Kalau dikatakan ini bid'ah hasanah, pastikan itu nggak ada dalil. Dalilnya cuma bid'ah hasanah itu. Dan kita nggak perlu maksa mana dalilnya. Dikatakan udah bid'ah hasanah, pasti nggak ada dalil. Kalau ada dalilnya, itu berarti sunnah. Tapi terkadang juga kita nggak nyadar, udah tahu orang katakan ini memang nggak ada dalilnya,
kan bid'ah hasanah. Antum maksa, dalilnya mana? Ya kan? Orang udah menyerah, antum paksa carikan dalil. Seluruh amal yang dilabeli bid'ah hasanah, pastikan tidak ada dalilnya. Sayang waktu kita mepet sebenarnya. Saya bilang ini perkara besar ini. Secara fitrah, manusia kalau saya tanya antum sekarang, ini ada amal, ada dalilnya tapi dhaif. Ini ada amal, enggak ada dalilnya. Kita milih yang mana kalau suruh milih? Pasti milih yang ini kan? Fitrah kita tidak akan memilih yang ini dalilnya. Tapi kalau disebut contoh kasusnya, dia berasal dengan bermacam alasan. Saya pernah lakukan amal yang tidak ada dalilnya, antum terpaksa berdusta menentukan status hukumnya. Sebab status hukum suatu amal, sunnah, wajib, makruh, haram, mubah, tidak akan mungkin muncul status hukumnya kecuali ada dalilnya. Poin satu. Poin kedua, kalau ditanya caranya, pasti tidak akan mampu memberikan cara. Setiap orang yang mengamalkan pasti beda-beda caranya, karena tidak jelas dalilnya. Antum berdusta lagi atas nama agama itu. Kalau ditanya keutamaannya, syaratnya, wajibannya, antum bingung, gak akan bisa jawab. Tapi kalau antum tanya yang ada dalilnya, wudu, dalilnya apa? Oh, antum bawakan dalilnya. Hukumnya apa? Antum bisa katakan ini sunnah, ini syarat sholat. Kenapa? Ini dalilnya. Kalau antum, saya minta tolong contohkan wudu, antum pasti bisa jawab. Jawab tidak? Syaratnya apa, batalnya apa, pembatalnya apa, keutamaannya apa, antum bisa. Tapi untuk yang satu ini tidak bisa. Sebetulnya secara fitrah manusia itu adalah menolak yang namanya bid'ah hasanah itu. Tapi nafsu yang membelanya dan gengsi biasanya. Baik, kita masih dalam ikhtilaf tadi. Kalau kita andai kata kita mengambil yang hadis dhaif saja, kalau antum tahu bagaimana sikap ulama terhadap hadis dhaif, pertama dibagi dua, dhaif syadid dan ghairu syadid. Dhaif syadid mutlak tidak boleh diamalkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sebagaimana dikutip oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Shalat al-Syafi'i. Yang kedua, yang ghairu dhaif, kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ahkam taklif, ulama sepakat tidak boleh diamalkan. Sayang ini tidak semua orang tahu. Kalaupun mau diamalkan, itu hanya dalam fadail amal, raqaik, pelengkap sejarah dan seterusnya. Itu harus memenuhi 5 syarat yang disepakati. Tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh berkaitan akidah, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklifiyah, ya kan? Tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum hukum Islam. Kemudian pengamalan atas sebatas kehati-hatian, kontennya berkaitan dan targhib, merokok dan seterusnya. Kemudian yang ada dalam tesis saya ada 7, tidak boleh dipublikasikan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Untuk memenuhi 7 syarat ini, itu bukan wilayahnya orang awam, tapi orang yang memang ngerti agama. Makanya si Albani lebih mengambil keputusan, ya kan, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak gitu. Karena hadis sahihnya cukup, kata beliau. Itu alasan beliau itu. Dan saya ketika menulis tesis, ketika mengasih contoh satu saja untuk memenuhi 7 syarat, itu sangat sulit. Kalaupun ada di tesis saya, itu hanya untuk memenuhi supaya cepat selesai saja sebenarnya. Wa illa sampai sekarang saya belum mampu memberikan contohnya. Artinya memang tidak mudah untuk mengamalkan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif diperlakukan sedemikian rupa, bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ini yang sering terjadi kan? Andai kata ada hadisnya bisa tapi dhaif, tidak boleh diamalkan.
kalaupun diamalkan dalam fadail dengan catatan tadi itu yang hampir mustahil dilakukan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya kan, mengamalkan hadis mursal itu pun tidak semua hadis mursal beliau amalkan. Ada beberapa syarat, sehingga saya ada 5 syarat yang beliau tetapkan untuk mengamalkan hadis mursal itu. Pertama, harus dilakukan oleh orang thiqah. Kemudian kibarut tabi'in, dan tidak semua kibarut tabi'in. Beliau tidak mengambil hadis mursalnya Hasan al-Basri, karena Hasan al-Basri mutasahil. Beliau mengambil dari Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyib, ya kan? Ada beberapa syarat yang sangat menjadi patokan bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Karena dari imam yang 4 sejatinya, Imam Syafi'i adalah orang yang paling anti dengan hadis dhaif di antara imam yang 4 itu. Cuman aneh di kita yang ngaku mazhab Syafi'i, jangankan hadis dhaif, palsu pun diamalkan. Kalau konsisten dengan mazhab Syafi'i, mestinya di Indonesia nggak ada hadis dhaif. Jadi ikhtilafud dadat itu adalah diambil paling yang ada dalilnya, ya kan? Kalau hadisnya sahih dengan dhaif, ya ambil yang sahih otomatis, dan seterusnya. Ini ikhtilafut dadat, contoh kasus saja. Kemudian yang kedua, ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf variatif. Sejatinya ini tidak ikhtilaf, karena bisa jadi hadis itu sampai kesimpulan dan tidak sampai ke yang lainnya. Contoh di zaman sahabat ada sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menghukumi orang yang merutinkan sholat duha itu bid'ah, sehingga saya terdapat dalam Muslim ini. Alasan beliau karena Rasulullah SAW itu tidak pernah merutinkan sholat duha. Alasannya kata Aisyah radhiyallahu anha, karena khawatir itu dianggap wajib. Namun kenapa kemudian ulama sekarang mengatakan merutinkan sholat duha itu tidak bid'ah? Karena memang ada hadis yang dipesankan oleh Rasulullah pada 2 sahabat mulia, kepada sahabat mulia Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, "Ausani khalili bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr wa an utir qabla an anam wa subhatad duha." Kekasihku ya Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk puasa 3 hari setiap bulan, dan salat witir sebelum tidur, dan salat duha. Ini tidak sampai kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar, sehingga beliau berfatwa dengan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Andai kata ini sampai kepada beliau, beliau tidak akan mengatakan itu. Tetapi pernyataan sahabat mulia Abdullah bin Umar ini bukan tidak ada artinya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah rutinkan, maka itu bid'ah dari sisi cara. Kita tidak boleh merutinkan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah rutinkan. Kalau untuk kasus duha itu tidak termasuk perbuatan bid'ah, karena terkait ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ada 2 hadis yang bersumber dari beliau itu. Ini fi'li, yang satu adalah qauli. Dan banyak contoh kasus, misalkan dalam sholat. Kita tahu dalam sholat doa istiftah itu ada 17 variasi, ya kan? Doa ruku ada 7, i'tidal ada 9, sujud ada 12, duduk di antara 2 sujud ada 2, ya kan? Tahiyat ada 6, salawat ada 7, sebelum salam ada 10. Mungkin saja ada di antara kita yang hafal semuanya, mungkin saja kemudian yang satu tidak hafal, cuma hafal 1. Misalkan yang kita baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, cuma itu yang kita tahu. Lalu saudara kita yang lain membaca wajjahtu wajhal ladzi fatar samawati wal ard, atau Allahu akbar kabira. Kita katakan, wah, dia beda sama kita, itu tidak boleh, ini sesat. Bisa jadi gak? Karena nggak nyampe hadis Allahumma ba'id kepada yang baca Allahu akbar kabira. Begitu pula sebaliknya.
Ternyata begitu dihimpun semua data, ternyata semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menjadikan salah satu bacaan itu sebagai ciri khas kita, ciri khas kelompok itu, kecuali memang cuma hafal, cuma itu doang gitu. Sunnahnya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kita memvariasikannya. Kalau antum hafal ke-17-nya, antum baca misal salat isya Allahu Akbar kabira, nanti salat subuh baca Allahu Akbar, nanti duhurnya baca wajjahtu, ya kan? Nanti asarnya ganti lagi Allah apa namanya, misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadu wa la ilaha ghairuk, misalkan antum hafalin. Kalau bisa di semua sholat bervariasi, ya kan? Jadi solusinya ikhtilaf variatif ini semua bisa diamalkan, ya kan? Semua bisa diamalkan. Atau kalau dalam tafsir misalkan seperti ihdinas siratal mustaqim, ada yang menafsirkannya itu Islam, ada yang menafsirkannya adalah Al-Quran, ada yang menafsirkan itu sahabat mulia Abu Bakar dan Umar. Semua tafsir ini adalah benar, ya kan? Tidak bisa mengklaim bahwa tafsir yang paling kuat gitu. Karena ketiganya ada saling mendukung satu sama lainnya. Misal juga mana awal fajar, al-fajar ada yang mengartikan semua waktu fajar, ada yang mentafsirkan dengan waktu fajar khusus tanggal 10 Zulhijjah kena keistimewaannya. Penafsiran ini keduanya adalah benar. Atau wal asr, bisa masa yang panjang, bisa waktu asar, ya kan? Oleh karenanya ketika kita berselisih dengan orang, jangan kemudian kita katakan langsung, oh anda salah, saya benar. Sebab bisa jadi orang yang salah, kita yang benar. Bisa jadi kemudian kita yang salah, orang yang benar. Bisa jadi keduanya benar, bisa jadi keduanya salah. Ya apa tidak? Oleh karenanya kita harus hati-hati dalam hal ini. Jadi untuk ikhtilafut tanawwu', kita boleh kemudian mengambil semua pendapatnya dan kita kemudian mengamalkan sesuai dengan apa? Divariasikan. Ya, kadang kita mengambil ini, kadang kita mengambil ini misalnya. Itu tidak mengapa kalau ikhtilafut tanawwu'. Yang paling banyak ikhtilaf itu dalam masalah afham, masalah pemahaman. Bukan tidak ada solusinya, ada solusinya. Sambil contoh, apa yang paling familiar itu? Al-Fatihah udah dibahas itu. Baik, katakanlah seperti kunut. Baik, kunut waktu subuh. Perdebatan ulama dulu adalah masalah kualitas hadis sebetulnya, sehingga pendekatannya adalah sinaatul hadis, bukan fikih. Kalau fikih pendekatannya nggak pernah selesai, sehingga kita gede-gedean imam. Siapa ente? Ini kan yang membolehkan Imam Syafi'i. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan sinaatul hadis, ya kan, mencari tahu kualitas hadisnya, akan selesai masalah. Saya pernah menghimpun hadis-hadis terkait dengan kunut ini 4 bulan, singkat saya himpun ada 9 hadis. 7 tidak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya dhaif syadid, palsu, ya kan? Atau kemudian hafalan perawinya sangat buruk. Kemudian 2 ini yang diperselisihkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, Imam Abdul Jauzi dalam tahqiq, ya kan? Dan juga Imam Ibn Abi Syaibah, bermuara dari 8 muridnya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari gurunya Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik. Perhatikan redaksinya. Anas bin Malik versi 8 murid Abu Ja'far Ar-Razi ini mengatakan,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut bis subuh hatta faraqad dunya. Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Perhatikan redaksinya. Tapi ketika dia meriwayatkan Abu Ja'far Ar-Razi kepada salah seorang muridnya namanya Waqi' bin Jarrah, dalam riwayat Imam Ibnul Jauzi Al-Hazimi, juga riwayat Imam Ibn Abi Syaibah, dan jalur yang sama dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik. Perhatikan redaksinya. Beliau katakan kana Nabi SAW yaqnut bis subuh. Rasulullah kunut pada waktu subuh. Pertama dikatakan Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Ini bermuara dari dapat muridnya. Yang bermuara dari seorang muridnya Waqi', Rasulullah kunut pada waktu subuh. Beda apa tidak? Beda. Nah, persoalan dulu ulama berdebat tentang kredibilitas seorang Abu Ja'far Ar-Razi. Yahya bin Ma'in mengatakan dia thiqatun yukhti. Hatta Ibnu Taimiyah menthiqahkan beliau. Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i menthiqahkan beliau. Sehingga karenanya hadis ini kemudian dikatakan oleh mereka sahih. Ternyata ya kan, Abu Ja'far Ar-Razi bukan hanya beliau yang masalah, tetapi gurunya Rabi' bin Anas, kata Ibnu Hibban, dia su'ul hifdz. Ada dua perawi yang cacat dalam sanad hadis ini, Abu Ja'far Ar-Razi dan gurunya lebih buruk kualitas ingatannya dibanding dengan muridnya. Nah, dikatakan thiqah oleh Yahya bin Ma'in itu masalah pribadinya. Orangnya baik, tapi dia ada masalah dengan hafalan. Kita tahu bahwa syarat hadis itu terima, hadis makbul ada syaratnya 6. Ya kan, minimal 5 yang disepakati. Pertama, syaratnya nyambung. Kemudian adalatul ruwa, kredibel. Dia muslim, akil, balik, tidak cacat secara agama dan tidak cacat secara moral. Manusia disebut dengan adil. Perawi hadis harus memenuhi syarat ini. Ya kan, Abu Ja'far Ar-Razi masuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga, thiqah. Dhabat. Hafalannya dia kuat. Di sini dia masalahnya. Ya kan? Di sini dia masalahnya. Bahkan terjawab masalahnya, dia adalah thiqah, tetapi dia melakukan kesalahan. Kesalahan umumnya adalah karena masalah ingatan. Buktinya 8 muridnya meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi ini, ya kan? Dia katakan Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Tapi ketika dia menyampaikan kepada seorang muridnya Waqi', dia katakan Rasulullah kunut pada waktu subuh. Tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan hafalan Abu Ja'far Ar-Razi. Sehingga kemudian hadis ini masuk dalam kategori dhaif. Oke, hadis tidak terlalu lemah. Sehingga makanya kemudian orang mengatakan, kan hadis dhaif tidak terlalu lemah, boleh kita amalkan. Tidak. Kita katakan tadi, ulama sepakat bahwa hadis dhaif walaupun tidak terlalu lemah, kalau kontennya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ahkam taklifi, ini berkaitan dengan sholat, ini ahkam taklifiyah, hukum pembebanan, maka ini tidak boleh diamalkan sejatinya. Apalagi kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ada hadis Muslim dari gurunya Hisham, dari Muslim, dari Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah kunut pada waktu subuh selama sebulan mendoakan keburukan pada Ri'lin dan Dhakwaan. Ada 4 kabilah yang didoakan. Kalau kita kumpulkan semua datanya, ada Bani Lihyan, kemudian Bani Usayyah. Persisnya kurang lebih 40 hari. 40-an harian. Ya kan? Sehingga dengan adanya hadis sahih riwayat Bukhari, maka hadis yang diriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi ini menjadi hadis mungkar. Karena teori hadis mungkar itu, kata Ibnu Hajar, ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dhaif menyelisihi riwayat thiqah, maka dia menjadi mungkar, dan ini sejatinya mutlak tidak boleh diamalkan. Ya kan? Kalau kita menggunakan pendekatan ini, sejatinya ya kan, kunut subuh itu tidak ada. Ya kan? Hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala masuk dalam deretan hadis yang 7 yang tidak boleh diamalkan itu.
ya kan, masuk dalam deretan 7 hadis yang tidak bisa diamalkan tadi. Kesimpulannya bahwa kualitas hadis ini adalah dhaif, jenisnya adalah mungkar, ya kan, maka sikap kita tidak boleh mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Adzan wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. InsyaAllah maksimal sampai jam 8 selesai, karena ini tema yang membuat kita gak ngantuk. Tema kalau kita nggak bisa memanage emosi bisa jadi masalah. Saya tidak sedang menyulut amarah, tapi ngajak untuk berpikir dan berakal sehat agar kita bisa mengatasi setiap perbedaan yang ada di tengah kita. Baik. Jadi kita telah membahas tadi bahwa khilaf ini merupakan sunnatullah dan terjadi sejak adanya manusia, khusus sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, zaman sahabat tabi'in. Tetapi kemudian mereka pandai menyelesaikan masalah itu karena hati mereka bersih. Setiap kali ada dalil, mereka kemudian kembali kepada dalil, selesai masalah. Dan itu sejatinya sebetulnya yang diinginkan oleh imam yang keempat. Imam Abu Hanifah itu pernah berkata, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Walaupun ini kemudian dipopulerkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sejatinya Imam Abu Hanifah lah pertama kali mengucapkan ini. Bila hadis itu benar, ya kan, maka itulah madhabku. Dan beliau juga pernah berkata, la yahillu haramun ala man yubti ala man lam ya'rif dalili ay yubti bi kalami. Haram, kata beliau, orang yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan fatwaku, atau yang semakna dengan itu. Imam Malik juga pernah berkata, kullu qawlin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'khad wa yurad illa qawlu sahibu hadzal qabr, kata beliau sambil menunjuk ke kuburan Rasulullah SAW. Semua ucapan pasca wafatnya Rasulullah SAW bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sabdanya orang yang ada di kuburan ini. Imam Ahmad berkata, Imam Syafi'i berkata, banyak pernyataan beliau, diantaranya yang paling familiar itu diantaranya terkait dengan kualitas hadis. Idza sahal hadis bahwa madhabi, bila hadis itu benar, itulah madhabku. Dan beliau juga pernah berkata, ma asaltu min aslin fa fi khilaf qawlu Rasulillah fal qawlu Rasulillah fala taltabitu ila qawli. Apapun usaha saya dalam menetapkan suatu hukum, kalau di situ ada sabda Nabi menyelisihnya, kata beliau, ambillah sabda Nabi, karena yang betul itu. Jangan kalian gubris lagi pendapat saya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad lebih keras lagi. Beliau berkata, la tuqalliduni wala Syafi'i wala al-Maliki wala al-Auza'i wala al-Thawri walakin khudu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid padaku, tidak pula pada Imam Syafi'i, tidak pula pada Imam Malik, tidak pula pada Auza'i, tidak pula pada Thawri, tetapi ambillah ilmu dari mana mereka mengambilnya. Artinya kita harus tahu dalil yang digunakan mereka, ya kan, dalam berfatwa itu. Tadi kita telah bahas 3 macam perbedaan di dalam Islam, tidak lepas dari 3 itu.
Ya kan? Hakikat khilaf hanya 3 tadi. Ikhtilafut tadad, ikhtilafut tanawwu', ya kan? Dan ikhtilaf abham. Dan yang paling banyak di poin yang ketiga ini. Tadi kita kasih contoh satu, yaitu tentang kunut. Kunut harus diselesaikan dengan sina'atul hadis, bukan pendekatan fikih. Pendekatan fikih nggak akan selesai, karena masalahnya adalah masalah kualitas hadis. Ternyata kualitas hadisnya setelah diteliti seluruh riwayat yang ada menyimpulkan tidak memungkinkan untuk diamalkan karena hadisnya dhaif dan mungkar. Ya kan? Berarti seluruh turunan perdebatan kemudian yang muncul dari kunut ini ya hilang dengan sendirinya, nggak perlu diperbesar. Lalu bagaimana kalau ada orang kunut? Ya kan? Bagaimana kemudian tidak kunut kalau imam kunut, makmum tidak kunut? Sebetulnya perdebatan ini hilang dengan sendirinya manakala pokok masalahnya sudah clear. Cuman di kita kan nggak mau capek, ya kan? Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Begitu gampang lakum dinukum waliyadin. Ini yang sering terjadi, ya kan? Ini berkaitan dengan kualitas hadisnya. Lalu bagaimana dengan konten? Bicara perbedaan dalam masalah memahami, ya kan, matan hadis atau kemudian Al-Quran itu. Tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Setuju apa tidak? Yang ada di otak kita, setiap hadis sahih pasti diamalkan. Kalau antum pernah belajar ilmu hadis, tidak semua hadis sahih diamalkan, walaupun itu hitungan jari, ya kan? Sebagai ilmu, sebagai pengetahuan itu penting, sebab salah satu sebab perbedaan itu di situ. Contoh misalkan hadis sahih yang tidak diamalkan secara utuh tentang doa setelah azan dengan tambahan redaksi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasl al-fadila wa zul maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan redaksi innaka la tukhliful mi'ad ini syadz. Tadi saya belum bahas, ya kan, secara keseluruhan tentang syarat diterimanya hadis. Pertama, syaratnya nyambung, perawinya adalah kredibel, walaupun ini sebetulnya bukan padanan kata yang pas untuk kata adal itu. Saya belum dapatkan padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Saya cuma sebut kredibilitas itu untuk memudahkan saja sebetulnya, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah dhabtur ruwah, hafalannya kuat. Yang ketiga ada musyudud, tidak ada cacat, tidak kontrasiqah. Ini kontrasiqah. Seluruh riwayat terkait dengan doa ini tidak ada tambahan kata innaka la tukhliful mi'ad, kecuali dari seorang yang bernama Muhammad bin Ali At-Ta'i, sehingga saya dalam riwayat Imam Baihaqi. Sehingga ulama mengatakan bahwa kata tambahan innaka la tukhliful mi'ad walaupun bersumber dari seorang thiqah Muhammad bin Ali At-Ta'i, tetapi karena menyelisih thiqat sehingga tambahan kata ini tidak boleh diamalkan, ya kan? Nah, kalau perdebatan di akar rumputnya, masa sih, kan ini bagus, apa salahnya dengan doa itu, kan begitu kan? Kita lihat dulu asalnya. Ini berasal dari hadis syadz. Sikap ulama terhadap hadis syadz itu sepakat tidak boleh diamalkan, walaupun sanadnya sahih, matannya ada masalah. Namun tidak semua hadis, ya kan, yang dalam tanda kutip seperti ini menjadi syadz, walaupun ini kasus langka. Contoh masalah menggerakkan tangan itu, kan teorinya di syadz itu seorang thiqah menyelisihi thiqat, orang yang lebih banyak, thiqah yang lebih banyak, katakan 1:3 misalkan, atau 1:2 misalkan gitu ya.
itu udah dianggap apa? Menyelisih thiqat, sehingga tambahan redaksi itu kemudian dibuang, tidak diamalkan. Tapi ada kasus tertentu, ya kan, satu orang misalkan menyelisihi 10 orang, tetapi kemudian justru yang dikuatkan yang bersumber dari satu orang ini. Namun tidak semua hadis diperlakukan semacam ini, hanya kasus-kasus tertentu saja, dengan syarat tentunya, seperti kasus menggerakkan telunjuk, ya kan, menggerakkan telunjuk. Dari mana asal muasal menggerakkan telunjuk ini? Ada ini berasal, ya kan, dari 10 muridnya Asim bin Kulaib, dari Wa'il bin Hujur, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 murid yang mengatakan itu tidak menggerakkan, hanya isyarat saja, hanya bermuara dari seorang bernama Zaidah bin Qudamah, juga dari Asim bin Kulaib, dari Wa'il bin Hujur yang menggerakkan. Ini 1:10. Secara teori normalnya ilmu hadis Zaidah bin Qudamah yang menggerakkan ini syadz, ya apa tidak? Secara normalnya, ya kan, menurut teori ilmu hadis ini syadz. Tetapi kasus ini tidak syadz, ini pengecualian. Apa alasannya? Ada 3 alasan. Pertama, ulama menerima hadis Zaidah bin Qudamah ini, seluruh konten hadis diterima, hanya masalah menggerakkannya itu mereka takwil menjadi isyarat, dan takwil itu tidak akan mungkin dilakukan oleh para ulama kecuali mereka menerima sanadnya. Karena tradisi ulama itu sebelum bicara konten selalu bicara sanad. Ketika bicara takwil berarti sudah masuk dalam konten hadis, berarti sanad gak ada masalah. Di poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Zaidah bin Qudamah ini punya kebiasaan yang tidak umum dilakukan kawan-kawannya. Apa kebiasaan itu? Beliau setiap kali mendapatkan hadis baru, dia tidak mencatatnya sebelum ditanya kepada 3 gurunya. Ini artinya orang hati-hati. Ini kata Imam Ibn Hibban al-Busti, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulaib, dari Wa'il bin Hujur tentang sifat salat Nabi SAW ini jauh lebih detail dibanding dengan riwayat kawan-kawan yang 10 tadi. Inilah kemudian alasan kenapa si Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan ini tidak syadz, tapi ziyadatul thiqah, tambahan data pada riwayat thiqah yang ada itu, sekaligus koreksi. Belum masuk akal. Alhamdulillah saya punya kawan di Ummul Qura dulu, ada 3 orang yang saya kagumi, seangkatan dengan saya. Ini manusia-manusia di atas rata-rata kemampuan. Satu di antaranya ada Hasan Sa'ban. Ini manusia seperti kita merekam pakai alat perekam, ya kan? Sampai dosen kita itu geleng-geleng kepala. Anda kok bisa, katanya, bisa merekam omongan beliau 90% sama seperti yang diucapkannya. Dan kami mahasiswa 40 orang dalam satu kelas, 39 selain dia itu menjadikan tulisan beliau sebagai rujukan. Saya punya beberapa tulisan beliau, saya simpan sampai sekarang, kenang-kenangan itu. Orang Prancis dia. Saya ingin tahu bagaimana cara dia nulis, bagaimana dia mengingat. Saya duduk samping kanan, saya duduk samping kiri, saya perhatikan sama-sama kita dulu melek juga sama gitu. Bedanya di kualitas ingatan. Kalau tadi 1:10, ini 1:39. Yang 39-nya mengakui kualitas dia. Ini kasus langka, ya atau tidak? Kasus langka, tapi itu terjadi. Inilah kasus Zaidah bin Abi Waqqas. Sehingga kemudian yang kuat adalah yang menggerakkan, bukan yang dia begini, ya kan? Selesai masalah.
Ini masih bicara apa? Sudah bicara konten ini. Hadis yang sahih namun tidak makruh. Termasuk kemudian ketika hadis masuk dalam kategori mukhtalaf. Ya kan? Hadis yang masuk dalam kategori mukhtalaf. Mukhtalaf itu ada hadis makbul yang diselisihi oleh hadis semisalnya. Solusinya ada 3. Orang pertama kali yang membahas ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis, hanya mungkin 120-an halaman, tipis buku itu, tapi ini Masya Allah mengilhami para ulama berikutnya dalam memahami hadis itu. Dan salah satu sebab perselisihan juga di situ. Contoh misalkan, kalau misalkan sampai kepada saya hadis riwayat Muslim tentang Rasulullah ketika ditanya oleh seorang bagaimana hukum orang yang menyentuh kemaluannya, apa jawaban Rasulullah saat itu? Innahu bid'atun minka. Itu bagian dari dagingmu, artinya nggak batal kalau menyentuh kemaluan. Ya apa tidak? Lalu kemudian nyampe ke antum hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Busrah binti Nu'man. Rasulullah katakan, apa kata beliau? Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluan, hendaklah dia berwudu. Hadisnya sama-sama sahih. Andai kata anak cuma tahu yang saya hadis riwayat Muslim, saya tidak tahu hadis ini, pasti katakan yang paling betul adalah saya. Kenapa? Karena ayat Muslim. Ente nggak benar, itu nggak batal menyentuh kemaluan itu. Kata antum ngotot juga, ya kan? Kenapa antum katakan itu batal? Mana dalilnya? Begitu dikumpulkan ternyata ada dalilnya. Oh, ini ada. Terus gimana dong kalau begitu? Bingung kan? Imam Syafi'i lah orang yang paling berjasa dalam hal ini, ya kan? Walaupun pengembangan dilakukan ulama berikutnya, ada 4 solusi terkait dengan ini. Ada menggunakan metode jamak, mencari titik temu di antara kedua hadis itu. Itu lebih diutamakan daripada kemudian mengambil salah satu membuang yang lain, karena kedua hadisnya sahih atau makbul. Kalau tidak memungkinkan menggunakan metode jamak, maka menggunakan metode tarjih. Mana yang lebih kuat di antara dua hadis ini, yang rajih lah yang diambil, sehingga yang marju tidak diambil. Walaupun sanadnya sahih, maka konten hadisnya yang marju dibuang. Makanya saya katakan tadi, tidak semua hadis sahih diamalkan. Kalau tidak dimungkinkan menggunakan metode tarjih dengan 52 wujuh tarjih, ini artinya tidak semua orang bisa melakukan hal ini, ya kan? Maka kemudian turun kepada menggunakan metode nasakh. Metode nasakh, nasi wal mansukh istilah kita, ya kan? Kita mengambil mana hadis yang terakhir yang Rasul ucapkan, ya kan? Dan mana kemudian yang duluan beliau ucapkan. Sambil contoh kasus, ada satu hadis, ada 2 hadis yang kemudian menggunakan 3 sekaligus ini untuk memudahkan kita. Wailah banyak contohnya. Antum bisa baca kitab Ikhtilaful Hadis punya Imam Syafi'i, Mukhtaliful Hadis Ibnu Qutaibah, banyak. Sekarang juga diturunkan punya Imam Ahmad seingat saya, tapi walaupun bukan beliau yang menulisnya. Punya Usama Khayyat juga ada versi disertasinya, ya kan? Contohnya misalkan hadis tadi ini. Bagaimana kita mengkompromikan? Hadis mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal, hadis mengatakan menyentuh kemaluan batal. Imam Ahmad menggunakan metode jamak. Beliau katakan kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, ya kan? Kalau tidak, ya itu seperti kita menyentuh bagian daging lain, tidak batal gitu. Nah, kalau kemudian dengan syahwat batal itu umumnya karena, ya kan, karena biasanya ketika syahwat naik itu keluar madi, ya kan? Dan madi itu membatalkan wudu, bukan kena sentuhan. Kalau begitu alasannya, ya tidak selamanya menyentuh keluar madi itu karena disentuh. Ada seorang ikhwan ketika saya ngisi di blok M Square, dia katakan, Ustadz, anak nggak bisa melihat cewek cantik, pasti keluar mani. Saya bilang, keluar mani apa madi? Mani. Oh, Masya Allah, antum potensi punya istri lebih dari 1 itu, ya kan? Ada orang-orang semacam itu. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menggunakan metode tarjih. Berdasarkan penelusuran beliau menyimpulkan bahwa riwayat yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluan hendaklah dia berwudu, artinya batal orang menyentuh kemaluan.
Ini lebih kuat kata beliau, sehingga ini yang dikatakan roji, sementara tadi Muslim itu marjuh. Nah, kemudian lain halnya dengan Al-Mubarakfuri yang mensyarah kitab Tuhfatul Ahwadhi. Beliau menggunakan metode nasakh berdasarkan masuk Islamnya Talaq bin Ali perawi hadis Muslim ini, yaitu tahun kedua Hijriah. Sementara Busrah binti Nu'man masuk Islamnya di tahun ke-6 Hijriah, 4 tahun kemudian. Berdasarkan ini beliau katakan bahwa hadis Busrah binti Nu'man adalah nasih sebagai penghapus hadisnya Talaq bin Ali. Walaupun beda metode antara Syekh Utsaimin kemudian dengan Mubarakfuri, kesimpulan sama, bahwa hadis ini yang diamalkan adalah bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Selesai masalah. Ini kalau masuk dalam kategori apa? Mukhtalaf. Nah, bagaimana kalau kemudian masuk dalam pembahasan masalah lafaz gitu. Kan ada satu lafaz tapi bisa punya dua makna. Bahasa Arab ini luar biasa kaya. Saya pernah belajar buat kamus pada Profesor Dr. Abdul Wahid Hafid. Satu kata itu saya pecahkan lebih dari 600 kata dengan 600 makna berbeda. Satu kata bahasa Arab. Ini kayanya bahasa Arab. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, nggak pakai bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi berdoa aja kurang sopan. Ya Allah, lu tahu apa yang gue mau. Kurang pas bahasanya. Ya kan? Itu bahasa Arab gitu, saking kayanya. Contoh nih, terkait dengan kata yang paling tidak punya dua makna, seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah menyentuh wanita batal atau tidak. Ya kan? Dulu kita sering berdebat. Bahkan saya kadang dipusingkan ketika bawa jamaah haji saat tawaf itu. Ya kan? Kesenggol batal, yang satu kan tidak batal. Ya kan? Bagaimana solusinya ini? Saya coba telusuri, baru saya dapatkan, ya kan? Setelah saya himpun data yang ada 8 pendapat. Kita solusinya cuma 2 sebetulnya, pendekatan tafsir dan pendekatan sejarah, itu hadis Nabi SAW dalam kasus ini. Karena perbedaan itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya kan? Atau kalian menjima istri. Maknanya bisa menyentuh, sentuhannya pun macam-macam. Sentuh dengan syahwat, ada yang bighairi ha'il, ada yang pakai penghalang atau tidak penghalang, ya kan? Ada yang nggak pakai syahwat, yang disentuh bukan mahram atau mahram. Perdebatan panjang terkait dengan ini. Solusinya ada 2, sebetulnya ada 3 hanya tambahan saja. Intinya ada pada 2, pendekatan tafsir dan pendekatan sejarah. Kalau kita pahami bagaimana ulama menafsirkan Al-Quran yang disepakati, pertama Al-Quran dan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan akwal sahabat, Al-Quran dengan akwal tabi'in, kan begitu, dan seterusnya. Kemudian pendekatan bahasa, dan kemudian juga pendapat para ulama kemudian berikutnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mendapatkan riwayat dengan sanadnya sampai pada Abdullah bin Abbas, sahabat mulia, menafsirkan ayat ini aula mastumun nisa. Beliau katakan bahwa makna lamastum di sini secara bahasa mutlakul lamsi, beliau mutlak menyentuh dengan tangan, sebagaimana Imam Syafi'i menggunakan itu. Tetapi Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Abbas berbeda terkait dengan apa? Tentang kesimpulannya. Kalau beliau menggunakan pendekatan bahasanya Imam Syafi'i, tapi sahabat mulia Abdullah bin Abbas tidak. Beliau katakan makna bahasa lamastum adalah menyentuh dengan tangan. Dalam bahasa Arab itu, ya kan, menyentuh dengan tangan. Tetapi maksud ayat ini bukan itu. Tetapi ada kinayatun anil jima. Lamastum di sini adalah bahasa halus dari jima, kata beliau. Pertanyaannya, apa dasar beliau sampai kesimpulan itu? Memang beliau punya keistimewaan. Rasulullah pernah mendoakannya, ya kan? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia ta'wil, itu menafsir Al-Quran. Maka tidak ada satu tafsir pun bil ma'thur
kecuali di situ ada tafsir sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ada 3 ayat beliau turunkan untuk memalingkan, membawa dari makna bahasa ke makna kinayah. Satu di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun falaysa lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya orang beriman, jika kalian menikahi wanita lalu kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian sentuh, ini yang harus digarisbawahi, min qabli an tamassuhun, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk kalian menunggu. Kata massa yamassu ini adalah sinonim dari lamastum. Secara bahasa artinya adalah menyentuh dengan tangan. Tapi kalau kita paksakan menggunakan makna bahasanya menyentuh dengan tangan, apakah ada wanita disentuh dengan tangan hamil? Karena kita tahu konteks ayat ini bicara tentang iddah. Tujuan iddah itu diantaranya listibra'ir rahim, untuk mencari tahu apakah wanita ini hamil atau tidak hamil. Dan kita tahu bahwa wanita hamil itu bukan kena disentuh dengan tangan. Allah mampu membuat wanita disentuh dengan tangan hamil. Bisa nggak? Sangat bisa. Cuma kesian begitu antum masuk ke motor lain, kesinggol, nanti wanitanya melendung hamil, ntar anaknya mirip antum. Allah nggak lakukan itu karena hikmah itu. Ya kan? Inilah salah satu di antara memalingkan dari makna bahasa ke makna kinayah. Ya kan? Dan ini penafsiran terbaik. Apalagi di penafsiran bersumber dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dan ini diamini oleh Imam Ibnu Katsir, ini madhab Syafi'i, dan juga diimani oleh Imam Al-Qurtubi dalam Ahkamul Qur'annya, madhab Maliki. Ya kan? Kemudian yang kedua, pendekatan Syafi'i menyimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah bukan menyentuh dengan tangan, tapi adalah jima. Artinya kalau kena sentuhan saja wudhu seorang tidak batal. Tapi yang dimaksud adalah hubungan badan. Poin pertama. Poin kedua, pendekatan sejarah. Sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, ini juga dikutip oleh Al-Mubarakfuri ketika beliau menjelaskan di bab taharah, sehingga saya di jilid pertama, bahwa Aisyah pernah berkata, menceritakan kepada sahabat bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengecup salah seorang istrinya setelah wudhu, lalu kemudian beliau langsung sholat, enggak wudhu lagi. Lalu sahabat dia yang di hadapan mengatakan, siapa lagi selain engkau ya, wahai Ummul Mukminin? Aisyah tersenyum pada, artinya yang dikecup itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pada mulanya ulama mutaqaddimun, ulama madhab Syafi'i mengatakan hadis ini lemah. Tapi setelah ditelusuri ternyata hadisnya sahih. Lalu mereka katakan, apa ini khusus buat Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasulullah yang ngecup tidak masalah. Kata Rasulullah adalah amlak an irbihi, dia lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lalu kemudian juga kasus Aisyah ketika selonjoran di saat Rasulullah SAW sholat kan, kemudian Rasulullah pegang kakinya itu karena di hadapan pas persis di tempat sholat beliau. Ada yang mengatakan, oh mungkin saja pada saat itu Rasulullah sahabat mulia Aisyah pakai khuf. Kalau bicara hukum probabilitas, bisa mungkin bisa tidak, bisa pakai khuf, bisa juga nggak pakai khuf. Andai kata pakai khuf, oke, kita bisa terima. Kalau tidak, ya kan? Dalil yang tidak bisa dibantah, riwayat Muslim, ketika Aisyah pengen sholat di Hijr Ismail, Rasulullah pegang itu kan, disuruh sholat di mana? Di Hijr. Pada saat Aisyah pengen sholat di Ka'bah, Rasulullah kemudian perintahkan beliau untuk sholat di mana? Di Hijr Ismail. Yang disentuh Aisyah, yang sholat Aisyah. Apa kemudian berani antum katakan, oh itu khusus buat Aisyah? Yang satu tadi khusus buat Rasulullah, ini khusus buat Aisyah. Lalu buat kita yang mana? Ini artinya pendekatan hadis menyimpulkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudhu. Pendekatan tafsir juga menyimpulkan bahwa, ya kan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, sebab makna lamastum di dalam surah Al-Maidah itu artinya jima. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti kemudian antum semau antum menyentuh wanita. Terkait dengan sentuhan, terkait dengan antum menyentuh dengan wudhu antum,
tidak batal wudunya siapapun wanita yang antum sentuh. Tapi kalau antum menyentuh dengan sengaja, wudunya nggak batal, tapi hukumnya haram plus dikemplang sama suaminya kalau istri orang, ya kan? Dua hukum yang berbeda. Menyentuhnya tidak membatalkan wudu baik sengaja ataupun tidak sengaja, tapi kalau disengaja itu haram hukumnya tapi tidak membatalkan wudu. Sebab Rasulullah katakan, la yud'anu ra'su rajuli ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan jarum terbuat dari besi jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Sentuhannya haram kalau disengaja, kalau nggak sengaja nggak masalah. Kalau disengaja sentuhannya haram tapi wudunya tidak batal. Dan masih banyak contoh kasus. Kalau antum mau selek, termasuk kemudian usolli dan seterusnya, itu adalah kesalahan dari seorang Abu bin Az-Zubairi. Lalu kemudian dimunculkan pembenarannya. Seluruh pembenaran, kalau antum tahu sejarahnya, maka pembenaran otomatis gugur dengan sendirinya. Kalau kita mau capek sedikit, insya Allah setiap ada perselisihan, insya Allah akan selesai masalah. Masalahnya adalah banyak orang terkadang mengedepankan apa? Emosi. Bahkan saya pernah ketika khutbah, saya tidak tahu, sampai DKM-nya minta disuruh membahas tentang hadis-hadis palsu di bulan Rajab dan Sya'ban. Begitu habis khutbah, saya dimaki-maki sama dua orang. Jangan sok paling benar, ini marah-marah betul dia. Rupanya sebelumnya dia yang ngisi di situ, dia nggak tahu kalau dia hadir, rupanya nggak ada jadwal lagi tempat lain rupanya. Sayang kena saya diam, yang penting nggak mukul. Saya bilang kepada Bapak Kiai, mohon maaf, Pak Ustadz mohon maaf. Alhamdulillah, insya Allah saya masih ingat, saya hafal apa yang saya sampaikan tadi, buku-bukunya juga masih saya ingat, insya Allah ta'ala. Gini saja deh, saya bilang gitu, Pak DKM, Mas Marbot tuh, tolong temanin saya pingin main ke rumah beliau sekarang, pingin pinjam kitab-kitab yang saya sebutkan saya tadi. Dari marah yang memuncak, akhirnya dia senyum, mohon maaf Pak Ustadz, nggak usah ke rumah kami saja ke rumah Pak Ustadz, mana alamatnya? Karena saya yakin kitab itu nggak akan ada di rumah dia. Masalahnya dia tadi marah itu karena pekan sebelumnya dia ngisi dengan hadis-hadis yang palsu tadi. Dan di Indonesia banyak sekali hadis palsu diamalkan, hadis dhaif syadid diamalkan. Itulah sebab jadi kita terjadi perbedaan, ya kan, yang menjadi meruncing sampai pada permusuhan di antara kita. Kita sebagai muslim tidak boleh otak boleh panas, hati boleh panas, tapi ingat, hati boleh panas tapi otak tetap harus dingin. Tidak boleh karena perbedaan semacam itu lalu kemudian kita menghilangkan hak orang lain sebagai muslim, sebagai saudara kita. Haknya tidak akan tetap, selama dia muslim tidak akan hilang dari kita. Oleh karenanya boleh berbeda, nggak masalah, habis itu salam, nggak ada masalah. Sebagaimana sahabat ketika berselisih, sahabat mulia juga Abdullah bin Mas'ud ketika menentang sahabat mulia Utsman bin Affan karena tidak menjamak salat ketika di mana, mengqashar salat ketika di Mina. Apakah kemudian beliau tidak bermakmum dengan sahabat mulia Utsman bin Affan, ngajak sahabat lain kemudian menyelisihnya? Tidak, tetap mereka bermakmum dengannya. Ini hebatnya sahabat. Makanya kenapa kita dalam beragama ini disuruh mengikuti dan meladeni mereka, karena mereka adalah orang yang paling paham terhadap agama ini, yang paling sempurna dalam memahaminya dan tidak dibuat-buat mereka, dan paling tulus dalam mengamalkan itu. Dan mereka lah kemudian yang dijanjikan Allah keseluruhan sahabat itu, wa kullu wa'adallahu husna, semua sahabat itu dijamin masuk surga walaupun tingkatan surganya satu sama lainnya berbeda-beda. Kalau bisa kita seperti itu, ngapain sih kita berantem dan seterusnya? Tidak ada untungnya, ya kan? Kalau misalkan ada ustadz yang salah, datangilah ke rumahnya, jangan kemudian ditegur di hadapan orang, ya kan? Antum bisa bersikap seperti dokter. Dokter itu, lihat dokter kepada pasien, seberat apapun penyakit pasien, selalu dikasih harapan. Memang kami tim dokter sebagai manusia, keilmuan kita sudah angkat tangan. Tapi banyak orang di luar sana sembuh, termasuk saya alhamdulillah, walaupun diponis mata saya sebelah kiri ini mustahil sembuh menurut ilmu kedokteran, tapi qadarullah saya dapatkan pengobatan. Awalnya saya sendiri tidak yakin, ya kan? Saya interogasi orangnya, alhamdulillah
dan melihat. Dokter nggak percaya. Ya tapi kemudian bagaimana nggak percaya? Saya melihat sekarang itu. Ya kan? Dokter selalu memberikan harapan. Udahlah antum kemudian apa? Berobat juga, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kami angkat tangan. Kan enak tuh, masih ada harapan. Coba kalau dokternya jujur, Pak, kemarin nggak gini-gini amat, mati Pak. Bapak ini udah parah banget gitu. Iya kan? Walau bagaimanapun kata-kata itu penting. Bisa jadi pasien mati bukan kena penyakitnya, tapi kena kepikiran omongan dokter. Apalagi ini kalau diomongin depan orang. Dasar lu katanya Ustadz ini aja kamu gak ngerti. Ini jadi masalah. Itu ngajak berantem yang begitu tuh. Kalau antum datang kayak tadi, saya diam aja. Mungkin kalau saya lawan pada saat itu, saya emosi juga gitu kan. Habis saya babak belur itu. Karena paling tidak tinggal sebentar, karena rumahnya dekat. Saya diam saja, yang penting saya bilang mudah-mudahan dia nggak mukul. Kalau mukul udah urusannya lain kan. Alhamdulillah beliau nggak mukul. Pak, mohon maaf, saya ingin datang ke antum, saya ingin pinjam buku antum. Andai kata apa yang saya katakan itu salah dan kemudian yang antum katakan benar, wallahi tolong Pak DKM, pekan depan saya akan ngisi, saya akan ralat. Ya kan? Misalkan saya mengatakan kesimpulan saya ini hadisnya dhaif, ini misalkan maudhu, ternyata sahih misalkan. Saya berani katakan, karena saya juga tidak mau jariyatus su. Ya kan? Amal jariah kabul. Amal jariah bisa dosa jariah, bisa pahala jariah. Saya juga tidak mau ini menjadi dosa jariah. Saya minta pekan depan, saya akan ngisi. Tapi ketika antum nggak mau saya minta apa kitabnya, ya sudah. Sampai sekarang alhamdulillah, ini cerita mungkin sekitar 6 tahun lalu. Sampai sekarang nggak ada ke rumah, nelpon pun tidak. Padahal nomor HP alamat sudah saya kasih. Ya kan? Ini yang terjadi di kita. Saya yakin ketika di masjid ini juga pasti yang terjadi pelecehan. Coba ketika terjadi pelecehan, duduk, apa masalahnya dan seterusnya gitu kan. Hatta kasus masalah Al-Fatihah, Masya Allah, saya berapa kali tanya itu. Kayak nggak ada pertanyaan selain itu. Kena saling apa? Saling sahur satu sama lainnya. Yang satu salah paham, yang satu seakan-akan Masya Allah gitu dengan hafalan Qurannya. Saya kenal baik orang ini, karena teman istri saya dan sekolahnya di tempat abang ipar saya, SMP dan SMA-nya. Orang jenius luar biasa. Cuman setelah beliau ditegur dulu sama seorang ustadz, melenceng jauh. Saya nasihatin, saya punya HP-nya. Dulu masih dilihat, kalau sekarang udah nggak lagi, karena udah tenar masalahnya. Ya kan, tenar juga jadi masalah. Ya kan, tenar jadi masalah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, insyaallah ta'ala. Oleh karenanya, ya silakan, masalah sebisa mungkin setiap kali ini triknya, kalau kita misal berbeda pendapat dengan orang, jangan kemudian langsung dihukumi, ya kan? Kecuali misal kita sudah mengkaji semua dalilnya, baru kita katakan beliau, akhi, ada dalil antum apa? Antum mengatakan, oh iya, anda tahu dalilnya ini, bahwa hadisnya ini palsu, ini riwayat ini yang mengatakan ini. Kan enak tuh kan? Kalau antum nggak percaya, antum buktikan saja. Kalau memang sahih, insya Allah anda amalkan, akhi. Terima kasih. Enak kalau gitu kan? Tapi kalau antum katakan, akhi, antum masa udah zaman gini, udah antum masih merang-marang begini, hari gini masih ngamalkan ini gitu. Walaupun itu betul yang antum katakan, dia melakukan kemungkaran. Bisa jadi dia tetap pertahankan kemungkaran itu karena masalah faktor gengsi. Oleh karenanya ketika kita berbeda dengan orang, dekati dulu siapa orang ini, ya kan? Kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Rasulullah ketika sahabat ditegur, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Kamu belum salat, padahal dia baru salat. Sahabat nggak pernah kata, "Ya Rasulullah, salahnya apa?" Enggak. Ulang lagi 3 kali, ngulang lagi. Baru di kali keempat dia bilang, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghayraha fa'allim ya Rasulullah." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang aku lakukan tadi. Kalau gitu lo ngajarin aku. Sekarang antum berani nggak katakan itu? Ketika antum melihat saudara antum salah sholatnya, "Pak, ngulangi sholat, kamu nggak sah sholatnya." Berani nggak? Digebukin antum. Ya kan? Orang kita Masya Allah ada tata keramanya. Kenalan dulu, Pak, assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik, Masya Allah Bapak luar biasa, seger sekali ini. Pak, mohon maaf, boleh nggak saya ngomong sama antum? Oh silakan, tapi jangan marah Pak ya. Oh ya silakan, nggak apa-apa, terima kasih. Pak, tadi sholatnya nggak bener, rukunya terlalu cepat atau terlalu ini, nggak boleh sebentar sah sholat.
Antum harus ngulang. Kira-kira kalau itu posisi kita, berpikir ngulang atau ngajak berantem? Umumnya ngajak berantem. Itulah kita itu. Padahal kurang apa sopannya itu? Iya kan? Apalagi yang negur baru kemarin kenal sunnahnya, sementara ini rajin tiap hari ke masjid udah 40 tahun. Antum baru 2 bulan 3 bulan. Ya kan? Pasti itu macam-macam antum aliran sesat, antum ini kan begitu kan? Padahal belum tentu kita yang salah, bisa jadi dia yang benar. Ya apa tidak? Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Di pesan beliau kalau jam 8 selesai, jadi nggak ada tanya jawab, ya kan? Biar saya juga nggak repot juga. Karena yang namanya diskusi kayak gini, masya Allah, semua orang punya pertanyaan, ya kan? Antum simpen saja. Mudah-mudahan ya trik-triknya tadi itu bisa kita manfaatkan insya Allah taala. Pertama, kita kenali dulu masalahnya apa, dalilnya apa, kan begitu? Ya kan? Lihat kalau nggak ada dalilnya, ya sudah tinggalkan. Siapapun yang mengatakan. Kalau ada dalilnya kita ambil. Kalau ada dalilnya ternyata hadisnya dhaif, tinggalkan. Atau sama-sama sahih, lihat apakah dia raji atau marju, nasi atau mansuh, ini syad atau ghairusa, atau ini hadis mahfud atau kemudian hadis syad, ini mahfud atau hadis ma'ruf atau hadis mungkar. Harus tahu itu, ya kan? Atau yang dhaif, bagaimana pengamalannya? Kasih tahu, ini begini-begini tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan begini-begini. Insya Allah kalau kita agak sedikit mau capek, selesai masalah. Insya Allah, termasuk kunut itu. Ini kunut itu masya Allah sekarang menjadi tolak ukur benar tidaknya atau sesatnya tidaknya orang. Termasuk kemudian maulid dan seterusnya. Termasuk tahlilan. Ya kan? Kalau antum buat tahlilan itu dianggap bahwa nggak benar. Padahal Imam Syafi'i itu nggak pernah maulidan. Imam Syafi'i meninggal 158 tahun sebelum maulid ada. Jadi Imam Syafi'i juga sesat kayaknya itu. Karena nggak maulidan deh. Ya kan? Ini kena aneh kan. Tapi itu saja karena terkait dengan waktu. Kalau nggak nanti bisa saya terangin contohnya maulid itu bagaimana supaya mereka juga tidak marah. Ya kan? Kalau antum bilang bid'ah, dia akan marah. Tapi pendekatan tadi, insya Allah pendekatan apa? Sebagaimana kita menetapkan misalkan kayak wudu, ya kan? Cara dan seterusnya mulai dari masyru'iyah, ya kan? Legalitasnya, status hukumnya, sarannya atau sifatnya, arkan dan semuanya, ya kan? Mereka tidak akan bisa melakukan itu untuk semua amal yang masuk dalam kategori bid'ah itu. Dalilnya cuma bid'ah hasanah itu. Kalau dia bilang bid'ah hasanah, antum jangan cari dalil. Karena memang udah nggak ada dalil, selain bid'ah hasanah. Kalau ada dalilnya itu berarti sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.